Halo, selamat datang lagi di podcast Geng Z. Kembali lagi dengan saya Theodora Jomi. Di sini kita akan berbincang-bincang lagi bersama dengan kakak saya. Di sini kita akan berbincang tentang disrupsi teknologi dan dunia kerja. Sebelum itu, perkenalkan kakak saya dulu. Perkenalkan, nama saya Gloria Melanesia, umur saya 26 tahun dan saya sudah berkecimpung di dunia freelance, lebih tepatnya freelance graphic designer selama kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk pengalaman yang kerja yang kakak tuh di bidang mana? Kalau freelance graphic designer itu termasuk dalam biasa proses pembuatan poster, banner, terus biasa pembuatan kayak animasi-animasi, pokoknya hal-hal yang berbau digital gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau pengalaman nyatanya kakak yang kalau pengalaman nyatanya saya pernah buat ini banner untuk pemilihan tahun lalu, terus beberapa kali juga membuat feed Instagram untuk beberapa akun sosial media. Nah, untuk kan teknologi sekarang kan sudah berubah. Menurut kakak tuh teknologi sekarang dan cara kerjanya tuh gimana? Kalau untuk perubahan tiap tahunnya tuh pasti perubahannya kelihatan sangat jelas sekali ya. Apalagi belakangan ini kan kita semua tahu bahwa pekerjaan kita tuh dipermudah dengan adanya teknologi yang AI itu kan. Nah, termasuk di bidang pekerjaan saya juga, menurut saya bidang teknologi AI ini memiliki memberikan menurut saya teknologi yang sekarang ini, teknologi AI itu dia memberikan pengaruh yang baik maupun yang buruk. Terutama kalau di bidang pekerjaan saya itu sebenarnya ya ada pro dan kontranya gitu. Baik karena membantu agar kalau untuk pro-nya itu mempersingkat waktu pengerjaan, yang biasanya kita memakan waktu kayak berminggu-minggu, berhari-hari, tapi dengan adanya teknologi ini nih jadi lebih singkat waktu pengerjaannya. Kalau untuk yang buruknya? Buruknya itu lebih ke originalitas dari karya itu tersendiri ya. Bukan asli dari kita. Iya, karena seperti yang kita tahu kalau teknologi AI ini dia tuh mengambil dari banyak sumber terus dikelola untuk dijadikan satu karya gitu kan. Nah, jadi otomatis ini kayak campuran dari karya-karya orang lain dan itu jadi originalitasnya tuh jadi berkurang. Nggak ada jadinya. Kalau untuk yang di bidang kakak sendiri itu kan dulunya manual. Kalau yang untuk yang sekarang itu gimana menurut kakak yang sekarang yang udah otomatis? Menurut saya kalau selama kita mau belajar, apalagi belajar penggunaan aplikasi tersebut ya, itu tuh sebenarnya cukup membantu juga mempersingkat, seperti yang tadi saya bilang, teknologi ini tuh mempersingkat waktu pengerjaan. Tapi ya tentunya untuk menjaga originalitas suatu karya itu kita tidak bisa sepenuhnya pakai teknologi tersebut, kayak gitu sih. Kalau keahlian baru yang kakak punya sekarang? Kebetulan saya akhir-akhir ini mempelajari beberapa aplikasi supaya istilahnya tidak ketinggalan zaman ya. Saya belajar menggunakan aplikasi Photoshop yang AI, Adobe Illustrator, terus biasa juga dipadukan dengan Adobe Photoshop. Itu biar karyanya jadi lebih bagus aja, sama ada beberapa aplikasi juga yang saya pelajari sih. Biar keaslian dari kita juga tetap. Iya, jadi biar kayak kita tetap ikut zaman tapi bisa kita edit-edit gitu, jadi originalitasnya tetap terjaga gitu. Kalau untuk langkah beradaptasi dalam perubahan teknologi untuk di bidang kakak tuh gimana kakak untuk menyetarakannya? Kita tuh harus rajin-rajin buka sosial media, tidak bisa dipungkiri ya, sosial media tuh sangat berpengaruh juga. Informasi yang kita lihat di sosial media tuh sebenarnya membantu juga di bidang pekerjaan saya. Jadi kayak kita mau lihat kira-kira semester ini trennya lagi apa nih. Nah, itu kan semua bisa kita akses informasinya di sosial media
gitu sih. Jadi ngikut tren. Iya, biar jadi nggak ketinggalan. kalau mau bikin postingan kah, bikin poster, itu tuh sesuai tren-tren yang ada gitu. Kalau untuk tantangan sendiri kalau di bidang kakak di teknologi ini, Tantangannya karena menurut saya tuh dunia graphic designer ini hal yang cukup mudah untuk dipelajari ya. Jadinya banyak pesaing gitu sih. pesaingnya tambah banyak. Iya, pesaingnya tambah Terus banyak. harus lebih kreatif lagi ininya. Benar, jadi kita juga tidak boleh kalah gitu dengan orang lain, harus meningkatkan skill biar kita juga meskipun banyak pesaing baru, orang kalau lihat kita kayak ini dia punya ciri khas tersendiri gitu. Ada khas uniknya. Iya, Jadi ciri khas tersendiri. tidak merasa sama dengan pesaing lain. Iya, betul. Kalau untuk pelatihan atau yang kakak sudah ikuti di bidangnya kakak tuh ada atau enggak? Kalau pelatihan sih lebih banyak otodidak sih. Saya jarang ikut pelatihan. Terus paling untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan itu kebanyakan dipelajari saat kuliah dari beberapa mata kuliah di kampus. Kayak gitu sih. Jadi dari kampus terus ngikut-ngikut. Betul. Kebetulan bidang yang saya pelajari itu juga sedikit berkecimpung di dunia desain grafis. Jadi lumayan membantu. Kalau untuk visi 5-10 tahun ke depan untuk teknologi gimana? Untuk Pendapatnya tentang masa depan nih. Pendapat kakak sendiri untuk di pekerjaan kakak 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh gimana? Kalau dari saya sendiri, untuk di dunia pekerjaan saya kita harus banyak meningkatkan soft skill karena pada zaman yang semakin maju ini tentunya banyak juga aplikasi-aplikasi baru yang dapat membantu pekerjaan kita. Nah, itu aplikasinya itu kita harus mau juga untuk belajar gimana sih cara kerja aplikasi-aplikasi ini sehingga nantinya karya-karya yang kita buat itu sesuai juga nih dengan perkembangan zaman yang ada. Dan terus kita juga mempadu-padankan teknologi yang ada gitu. Tidak ketinggalan zaman, betul. Karena pasti tiap aplikasi baru itu pasti ada bumbu-bumbu teknologi yang baru kan. Nah, itu harus dimanfaatkan sih gitu. Dan cepat memahami juga. Iya, betul. Kita harus bisa cepat memahami supaya kita tetap bisa ikut arus tren yang ada gitu. Tidak ketinggalan. Benar, Terus benar sekali. tren yang kita dapat juga bisa kita olah dengan baik. Iya, betul. Apalagi sekarang kan kita mau mengakses informasi di internet itu kan sangat gampang ya, semua dapat mengakses. Nah, kalau untuk di dunia desain grafis sendiri, kalau untuk berita-berita yang ada terus mau kita jadikan poster, kita tuh harus dapat memilah nih mana informasi yang baik dan benar yang bisa kita jadikan informasi baru di dalam poster tersebut. Dan tidak mengarang juga. Betul sekali. Harus aktual datanya kayak gitu. Kalau untuk saran kakak sendiri untuk generasi di luar sana yang mau masuk di bidang kakak ini, kalau saran saya kalian harus mau belajar biar kita tuh tidak ketinggalan zaman. Jadi karena zaman semakin maju kita juga tidak boleh tertinggal. Kita juga harus ikut bergerak. Kita harus setiap hari bergerak, belajar skill baru, soft skill, hard skill, semua harus tetap dilatih untuk mengikuti perkembangan zaman. Kira seperti itu. Biar tidak. Oke kak, menurut kakak sendiri teknologi baru yang bisa mungkin memengaruhi bidang kakak tersendiri tuh menurut kakak gimana? Tanggapan saya soal teknologi itu, menurut saya teknologi itu kan diciptakan untuk kita gunakan ya. Apalagi nih teknologi yang tercipta kira-kira ini yang AI itu tuh sebenarnya sangat membantu mempersingkat pekerjaan, waktu pengerjaan dan lain-lain. Nah, jadi saya harap dengan adanya aplikasi itu, saya sebagai salah satu pengguna dari aplikasi tersebut, aplikasi AI, produk-produk yang nanti diciptakan, saya dapat menciptakan karya yang kedepannya tuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk dapat dipasarkan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi harus lebih. Saya juga harus ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Oke, kami yang kesana. Jadi untuk generasi muda di luar sana yang ingin bergabung di bidang desain grafis ini harus mempunyai skill yang cepat tanggap di tren-tren yang baru, kemudian juga teknologi-teknologi yang semakin berkembang,
dan mempergunakan AI dengan baik dan menciptakan hasil karya sendiri, tidak dari AI. Mungkin sekian untuk teman-teman atau generasi muda di luar sana yang ingin bergabung di bidang desain grafis, kalian harus mengikuti perkembangan teknologi di dunia ini dan juga menggunakan AI dengan baik dan bijak sehingga kalian dapat menghasilkan karya kalian sendiri. Mungkin itu aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga untuk Kakak Inge yang sudah mau bergabung dalam video saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.